wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Alia dari kelas 12 MIPA 5, absen 24. Di sini saya akan mengapresiasi teater musikal Kedai Pahan yang dipentaskan pada tanggal 29 Juli 2023 hari Sabtu. Selamat menonton, terima kasih semuanya. Ceritanya sendiri saya sangat menyukainya karena cerita ini juga banyak sekali anak-anak zaman sekarang atau mungkin zaman dulu yang pernah mengalaminya, dibanding-bandingkan oleh saudara kandungnya sendiri, terus mendapat pengakuan pilih kasih dari orang tua. Itu hal yang sangat banyak dialami oleh remaja-remaja, apalagi kita yang masih sekolah. Nah, lalu buat aktornya sendiri, mereka memainkan peran mereka dengan sangat baik. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat dialog mereka dengan lantang, dan itu membuat kami para penonton bisa memahami cerita tersebut. Karena mereka mengucapkan dengan lantang, intonasinya yang bagus, sehingga kita paham apa yang mereka maksud. Ditambah dengan gerakan dari badan mereka dan mimik wajah mereka yang mendukung, sehingga membuat penghayatan mereka itu bagus. Lalu dari segi musik dan nyanyiannya, mereka bernyanyi dengan sangat indah, merdu. Mereka bisa bernyanyi sambil menari, padahal saya tahu kalau bernyanyi sambil menari itu membuat suara kita tidak stabil. Tapi mereka bisa melakukannya dengan baik. Mereka bernyanyi sambil menari, dan suara mereka mungkin kalau ada crack sedikit itu tidak masalah karena memang susah. Tapi suara mereka bisa stabil dan mereka bisa memainkan mimik wajah dan gerak badan mereka dengan baik saat menari dan menyanyi. Cerita teater musikal Kedai Pahan ini ada banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil. Ada yang untuk anak-anak dan ada yang untuk orang dewasa juga, terutama para orang tua yang sudah memiliki anak lebih dari satu. Jadi untuk anak-anaknya sendiri, kita tidak boleh asal meninggalkan orang tua atau marah kepada orang tua karena mereka memarahi kita. Karena marah mereka itu tandanya mereka sayang dan masih peduli kepada kita. Kecuali kalau mungkin marahnya itu terlalu berlebihan atau menggunakan kekerasan. Dan mereka marah juga mungkin karena kita melakukan kesalahan yang tidak bisa mereka terima. Tentu saja orang tua akan memarahi kita sekaligus menasihati kita. Untuk orang tua sendiri, menurut saya bagi para orang tua yang sudah memiliki anak lebih dari satu, kita tidak boleh, sebagai orang tua tidak boleh membanding-bandingkan anak-anak mereka, karena setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan bakat minat mereka jelas berbeda. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan atau memperlakukan mereka secara pilih kasih, karena kemampuan mereka itu ada banyak dan kita tidak tahu apa saja yang bisa mereka lakukan. Bisa saja kita hanya melihat kekurangannya namun kita tidak melihat kelebihannya. Bisa saja sebaliknya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan anak dan kita juga tidak boleh asal membandingkan, karena tentu saja itu akan menyakiti hati sang anak dan membuat mereka juga tidak respect. Seharusnya memang anak harus selalu nurut kepada orang tua, tapi ketika dibanding-bandingkan pasti mereka akan merasa sedih karena merasa mereka tidak bisa melakukan hal yang dilakukan oleh saudaranya. Padahal anak tersebut memiliki kelebihan yang kemungkinan besar saudaranya ini tidak miliki. Jadi setiap anak itu berbeda-beda kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakannya dan memperlakukan mereka pilih kasih, karena itu dapat menyakiti hati anak. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Sekian tugas seni budaya dari saya. Untuk segala kekurangan dan salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Nadia Rahma Alia dari kelas 12 MIPA 5. Jadi di sini aku sedang bersama salah satu pemeran hiburan musikal Paradise Kedai Pahan. Boleh perkenalin diri dulu? Ya, kenalin, aku Sheila Delia Febriana di teater musikal Kedai Pahan ini. Aku berperan sebagai dancer. Oke, jadi Cece, kan kemarin aku habis lihat kamu nih. Kamu tuh di situ posisinya nari, berekspresi, dan nyanyi. Itu gimana sih cara kamu nyesuaiin ketiganya? Kalau cara aku nyesuaiin ketiganya sih, ini sih terus latihan. Terus kalau ekspresi aku biasanya emang latihan dari rumah juga. Terus aku kayak nggak mikirin orang lain, pendapat orang lain gitu buat aku gimana. Jadi aku tetap pede-pede aja gitu. Terus aku
ngontrol ketiganya itu juga udah ada pelatihnya juga. Jadi selama kita 2 bulan latihan itu diajarin cara ngontrol tiga-tiganya itu gimana. Oke, terus satu lagi buat dance itu kan apa ya? Genrenya tuh kan ceria gitu kan. Semisalnya kamu tuh lagi ngedance tapi dance itu sangat berkebalikan dengan sifat kamu. Yang semisalnya dance-nya tuh agak suram tapi kamu lihat ceria, itu tuh caranya gimana sih? Kalau aku ini sih tetap lebih berusaha buat nyesuaiin gimana itu dance-nya itu gimana. Jadi kita nggak bisa semau kita sendiri karena orang lain juga ini pasti bakal berusaha buat nyesuaiin sama dance itu yang akan kita tampilkan. Terima kasih Cece.